Kita bersyukur untuk kesempatan ini. Saudara, COVID-19 tidak ada orang yang setuju. Tidak ada. Tapi ketika setan ciptakan COVID-19 lewat beberapa manusia ya untuk menciptakan ini, ternyata Tuhan pun pakai supaya lewat COVID ini, via COVID ini, saudara, ternyata gereja dibawa kembali kepada panggilan utamanya. Apa itu panggilan utama gereja? Penginjilan. Saudara, jangan kaget dulu kalau saya katakan kalimat ini, khususnya saudara yang baru bergabung saat ini. Selama setahun lebih, sejak COVID ini ada, Roh Kudus terus membuat saya berani untuk menyampaikan fakta bahwa terlalu lama gereja Tuhan tertidur. Izinkan saya berkata kalimat ini. Terlalu lama gereja Tuhan tertidur. Pasti saudara kaget mendengar pernyataan ini. Mana ada gereja tidur? Gereja aktif, gereja sibuk. Wih, lihat itu luar biasa. Untuk membuat satu kali ibadah hari Minggu, mereka perlu berapa jam? Latihan musik, latihan ini, persiapan itu, doa ini, dan banyak lagi. Masa gereja nggak sibuk? Nah, itu yang salah. Sibuknya gereja sebelum COVID itu sibuk, bukan kesibukan yang Tuhan Yesus kepala gereja mau. Loh, kok bisa? Sebab sebelum COVID ini gereja sibuk untuk dirinya sendiri, bukan untuk Tuhan dan untuk orang-orang yang ada di sekitar gereja itu. Contoh, maafkan saya. Biasanya kalau sudah Jumat sore, biasanya ya masing-masing punya perbedaan ngatur waktu. Tapi rata-rata Jumat sore, para pemain musik, para singers, worship leader, istri-istri gembala, bapak gembala, maaf saya berkata, sibuk mau pakai seragam apa untuk pelayanan hari Minggu. Persiapan kostum seragam lebih diutamakan daripada persiapan hati. Maaf saya berkata. Tapi begitu si COVID datang, semuanya berubah. Apa yang terjadi dengan gereja selama setahun lebih ini? Mau tidak mau kita sering ketemu dengan tetangga kita, dengan saudara kita yang dulu gak pernah ketemu. Nah, ini salah satu ucapan syukur saya kepada COVID. Karena Tuhan pakai untuk mengembalikan gereja kepada panggilan utamanya. Dengar kalimat ini. Panggilan utama gereja bukan untuk membuat kebaktian minggu. Catat dalam nama Yesus. Panggilan utama gereja bukan pelayanan musik. Panggilan utama gereja bukan doa puasa. Panggilan utama gereja bukan rame-rame masuk sekolah teologi. Panggilan utama gereja adalah menjadi saksi Kristus. Maka itu gereja menyebut perintah agung, amanat agung, the Great Commission dalam bahasa Inggris adalah pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakan Injil itu kepada segala bangsa dan ajarkan mereka, dan seterusnya. Kita tahu itu panggilan utama gereja. Lagi sekali bukan buat kebaktian minggu. Ampuni kami Tuhan. Maka itu dengan COVID ini kita harus kembali kepada panggilan utama itu.
Kita semuanya tahu apa yang dibuat oleh iblis untuk menyerongkan panggilan utama gereja. Saya ulangi. Semua kita harus tahu apa yang dibuat oleh si setan untuk menyelewengkan, untuk mengalihkan panggilan utama gereja yang adalah pergilah beritakan Injil itu. Maka salah satu cara utama yang si kunyuk itu buat untuk gereja tidak menggenapi perintah agung atau amanat agung ini, yaitu gereja dibuat sibuk hanya untuk membuat kebaktian hari Minggu. Saya ulangi, gereja dibuat sibuk hanya untuk buat kebaktian Minggu. Saudara, ini yang kita harus perhatikan. Sedih hati Tuhan. Maka itu lahir Evangelism Explosion, EE. Puji Tuhan, Indonesia jadi pusat untuk, saya nggak tahu, Asia atau dunia. Di Malang itu bangunan gedung EE ini megah, hebat sekali. Saya nggak tahu sudah ada berapa bahasa yang dipakai, bahasa Indonesia, Mandarin, Inggris. Itu yang saya tahu. Karena datang banyak gereja Tuhan, murid-murid Yesus dari banyak negara untuk belajar di Indonesia, di kota Malang. Dan itu sungguh-sungguh luar biasa. Jadi bersyukur kalau saat ini kita ada di komunitas SCC dari Sidoarjo, Surabaya ini. Mari kita kembali kepada panggilan utama yang Tuhan sediakan. Gereja harus melakukan. Jadi kalau kita mengaku murid Yesus, maka kita harus melakukan penginjilan ini. Karena itu panggilan utama kita. Mari kita buka Matius 28 supaya kita tidak lupa. Ya, Matius 28 mulai ayat yang ke-18. Matius 28 mulai ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, ini the Great Commission. Amanat agung dari Tuhan Yesus. Disebut amanat agung, maka kita harus menggenapinya. Matius 28 ayat 18. Lah Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah, bukan akan, diberikan segala kuasa. Saudara garis bawahi kata segala kuasa, bukan sekedar kuasa. Segala kuasa telah diberikan kepada Tuhan Yesus. Maka kita harus menanyakan, yang memberikan siapa? Bapa di sorga. Nah, setelah Tuhan Yesus menerima segala kuasa itu, dan kuasanya kuasa yang di mana? Wih, ini luar biasa. Di surga dan di bumi. Berarti tidak ada lagi kekuasaan apapun dan dimanapun dan dari siapapun yang tidak di tangan Tuhan Yesus. Tidak ada. Semua. Maka itu kata segala kuasa. Terima kasih. Nah, setelah Tuhan Yesus menerima segala kuasa yang di surga dan yang di bumi, karena itu, ada kata karena itu, pergilah. Apa yang gereja buat dengan perintah ini? Gereja membalik 180 derajat. Apa jadinya yang gereja buat? Datanglah. Betul tidak?
Maka itu kalau ada KKR, ada acara-acara penginjilan gereja, selalu ada kata hadirilah, hadirilah, datanglah. Itu sudah jelas salah. Yang Tuhan inginkan adalah pergilah. Tadi siang habis saya mengajar, saya harus ketemu anak saya dengan temannya. Nah, saya naik taksi. Pertama kali ini saudara, saya naik taksi. Supirnya namanya Pak Jimin, orang Cilacap. Begitu saya masuk taksi itu, Bluebird ini, saya kaget. Di belakang kursi penumpang yang sebelah depan, sebelah setir itu ya. Loh, itu loh, saudara pernah lihat ada plastik yang seperti untuk naruh sepatu, tapi isinya air mineral yang botol kecil, semir sepatu, Antimo, Panadol, minyak angin, kayu putih, terus apalagi ya, semir sepatu. Saya ada fotonya. Saya pikir Pak Jimin ini jualan. Saya kaget, dia Muslim. Enggak Pak, saya enggak jual. Lah, kenapa di sini? Saya ingin berbagi pada penumpang yang perlu. Oh ya, ada tisu basah, ada tisu kering, ada masker. Pokoknya kayak toko betul. Ais bisa bayangkan enggak? Terus saya kan tanya, loh, Bapak siapa yang modali? Itu kan enggak gratis. Dia jawab, saya sisihkan hasil dari saya naksi ini. Terus saya ngomong, sekarang kan susah Pak taksi, saingannya Grab. Dia berani berkata, ya karena dia Muslim. Dia berkata Allah mencukupi. Saudara bayangkan, dalam masa susah ini ada orang Muslim yang mau berbagi. Akhirnya saya ngomong soal keselamatan. Nah, setelah sampai tempat, saya lihat argo, maaf ya cuma cerita. Saya lipat gandakan 5 kali dari argonya. Dia kaget. Saya bilang, walaupun gak banyak Pak, saya ikut Bapak membantu, titip mau belanja ini. Saudara bayangkan. Oh terima kasih An. Lihat itu. Oh ya, saudara sebentar. Yang di IG dan di Facebook supaya bisa ngelihat juga ya. Nah saudara lihat nggak ada mikrofon itu. Saya tanya Pak, lah ini mikrofon ini untuk apa? Saudara saya tertawa. Dia bilang, ya siapa tahu ada yang mau karaoke. Itu loh mikrofonnya. Lihat nggak? Ini tisu kering. Ini hand sanitizer, tisu basah. Ini semir sepatu. Itu tolak angin. Saudara bayangkan. Itu apa ya saya? Permen karet. Itu. Waduh. Hebat sekali itu sopir. Terima kasih An. Anak saya itu. Kelihatan apa lagi ya? Baik maaf saya harus. Nah saudara lihat ini. Kalau saya zoom ini. Yang sebelah sini untuk Instagram. HP yang satu ini untuk Facebook saya. Nah itu kalau saya mengajar. Ya semua yang ada. Dipakai multimedianya. Terima kasih. Nah sopir taksi dia mau berbagi dalam hidup. Masa kita anak-anak Tuhan pelit? Maaf ya, saya ngomong ini. Jadi Tuhan minta pergilah. Tapi kita merubah datanglah. Sudah salah. Ayo hari ini kita menggenapi amanat agung ini. Ya. Karena itu pergi. Kembali ke Matius 28. Artinya untuk saudara dan saya pergi menjadi saksi dan memberitakan Injil, maka kita harus punya modal. Lah modalnya itu bukan sarjana teologi, maaf. Modalnya bukan karena hafal ratusan ayat Alkitab,
Tidak. Modalnya bukan karena surat gereja. Malaikat gak bisa baca. Setan pun gak bisa baca. Surat tugas gereja. Maaf saya berkata. Modalnya adalah karena kepadaku telah diberikan segala kuasa yang di surga dan yang di bumi. Karena itu pergilah. Artinya dengan segala kuasa itu Tuhan Yesus memberikan kepada gerejanya, yaitu kita. Dengan modal segala kuasa itu kita pergi. Jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Izinkan saya menjelaskan. Seringkali kalau mau tutup kebaktian, pendeta atau gembala menyatakan doa berkat. Seringkali kalimat terakhir, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Mulai hari ini, dengarkan. Tuhan Yesus hanya menyertai murid-muridnya sampai akhir zaman. Kalau murid-muridnya itu memberitakan Injil seperti perintahnya. Jadi kalau saudara tidak memberitakan Injil, maaf, nggak ada janji untuk disertai sampai kepada akhir zaman. Ia nggak setuju, tidak apa-apa. Buktikan saja, maaf. Nah, apa lagi modal penginjilan? Kisah Rasul 1 ayat 8. Nah, kalau kita bisa, ini ada hamba Tuhan, Pak Yeftales Nusa menulis, amanat agung bukan perintah gereja, tapi perintah Sang Gembala Agung. Jangan takut, beritakan Injil. Mantap, puji Tuhan. Nah, ini yang Tuhan inginkan. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Ada otoritas. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, di dalam bahasa Yunani ayat ini kamu akan menerima dunamos. Dari kata dunamos muncul kata dinamit. Boy, berarti Roh Kudus itu dinamit. Maka itu kalau saudara dan saya diutus pergi ke seluruh dunia dan menerima segala kuasa, itu dinamit. Iblis akan ketakutan kalau mereka tahu kita datang bawa dinamit ini. Dan kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nanti saya akan bahas, bukan menjadi pengkhotbah, tapi menjadi saksinya. Loh, apa bedanya menjadi pengkhotbah dan menjadi saksinya? Kalau menjadi saksi, itu nggak perlu sekolah, nggak perlu kuliah. Menjadi saksi itu hanya menceritakan ulang apa yang dialami, yang didengar, yang dilihat, dan yang dirasakan. Cukup. Nah, karena si kunyuk membelokkan panggilan penginjilan ini, maka gereja menambahkan hal yang Tuhan tidak suruh. Sekolah teologi, maaf. Maka itu banyak orang gagal menginjil. Karena dipatokin, dibatasin dengan doktrin-doktrin yang ditemukan oleh manusia. Padahal hanya dipanggil untuk menjadi saksi. Jadi apa yang kita alami dengan Tuhan Yesus, itu yang kita ceritakan kepada orang yang kita temui. Luar biasa. Ini kasih Tuhan. Jadi kalau kita bisa jadi berkat karena ada kuasa. Jadi lagi sekali menjadi saksi, bukan menjadi pengkhotbah.
Bagaimana bentuk nyatanya? Wahyu pasal 5 ayat 9. Wahyu pasal 5 ayat 9. Mari kita lihat ini. Ya. Hari itu Yohanes, murid yang terkasih, mendapat pewahyuan yang luar biasa. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih. Nah, kalimat berikut. Dan dengan darahmu, darah anak domba, dan sudah terjadi di kayu salib Golgota. Dan dengan darahmu, Yesus Kristus Tuhan telah, bukan akan, membeli mereka bagi Tuhan. Telah membeli. Dan kalau saudara baca 1 Korintus 6 ayat 19-20, harganya lunas dibayar. Ada kata implisit lunas dibayar. Kenapa 1 Korintus 6 19-20 harus ada kalimat lunas dibayar? Sebab zaman sekarang zaman kredit. Jadi Tuhan Yesus tidak mengkredit jiwa-jiwa, tapi dibayar lunas. Siapa yang dibeli dengan harga lunas? Engkau telah membeli mereka bagi Bapa di surga. 1, dari tiap-tiap suku. 2, dari tiap-tiap bahasa. 3, dari tiap-tiap kaum. 4, dari tiap-tiap bangsa. Teliti, lengkap firman Tuhan itu, sehingga iblis tidak punya kesempatan untuk menggugat. Kalau saudara belajar hukum, kata-kata itu bisa dipelintir, bisa dipakai untuk menjatuhkan, untuk memenangkan. Maka itu kata-kata ini penting. Nah, Alkitab ini luar biasa. Nggak bisa digugat oleh iblis. Iblis nggak punya celah. Semua pintu sudah ditutup oleh yang namanya kebenaran ini. Kenapa saya berani katakan itu? Saudara, berarti tidak ada seorang pun manusia di dunia, baik yang sudah mati maupun yang belum lahir setelah kita ini, semua telah dibeli dan lunas dibayar. Indonesia menggenapi, saya akan yakinkan saudara, Indonesia ada ratusan suku. Ya. Dari tiap-tiap suku itu punya bahasa beda-beda. Saya beri contoh. Suku Papua. Nah, itu masih dibedakan dengan bahasanya. Bahasanya banyak. Sarmi, Dani, Yali, Me, udah banyak lagi. Moni, Biak, Numfor, Yapen, udah banyak bahasa. Begitu pula Batak. Batak suku besar, tapi bahasanya beda. Karo, Toba, Simalungun, Pakpak, Mandailing, udah banyak lagi kaum. Nah, dibeda-bedakan lagi. Dayak, Kalimantan, suku Dayak, tapi kaumnya beda. Untuk Sungai Mahakam saja, yang tahun 75 pertama kali saya ke sana, itu wilayah yang kami kelilingi itu kecil, tapi ada 6 suku Dayak. Kaumnya Tonyoi, Bentian, Benoa, Kenyah, Iban, Punan, 6. Baru ada bangsa Indonesia, bangsa India, bangsa Itali, bangsa Tionghoa. Itu pun dibagi-bagi lagi. Saudara,
maka itu tidak perlu takut untuk penginjilan. Dengan 3 ayat ini, saya yakinkan saudara. Yang pertama, segala kuasa telah diberikan kepadaku, baik yang di bumi maupun yang di surga. Karena itu pergilah. Berarti waktu saudara dan saya pergi, Tuhan Yesus titipkan kuasa. Segala kuasa yang dia terima. Kisah Rasul 1 ayat 8. Dunamos, kita punya dinamit untuk menghancurkan kerajaan neraka. Yang ketiga, Wahyu 5 ayat 9. Sudah dibeli. Nah, saya punya ilustrasi yang luar biasa. Tahun 75, pertama kali saya ada di daerah Sungai Mahakam sampai ke Ulu. Ya. Nah, terus tahun 88 saya lupa. Nah, saya diajak masuk lagi. Waktu itu seorang pengusaha dari Samarinda. Ya, namanya Pak Alim Saifuddin. Sampai satu desa namanya Mencimai. Wih, saya kaget. Perubahannya sudah besar. Tahun 75 itu sepeda aja nggak ada. Jadi kami jalan kaki atau naik ketinting atau kelotok, istilah orang Kalimantan. Nyusur sungai-sungai. Jalan kemana-mana. Nah, tahun 86 atau 88, saya masuk lagi untuk kedua kali. Setelah lebih dari 10 tahun. Nah, sampai di desa itu, pengusaha ini ada di rumah gembala. Celingak-celinguk begitu. Melihat ke belakang, ke depan. Saya jadi penasaran. Apa yang dicari? Saya tanya, Pak Alim nyari apa? Cari motor. Kenapa motor? Dengarkan. Berapa tahun yang lalu saya itu sudah belikan motor untuk hamba Tuhan ini. Supaya kalau keliling ke desa-desa enak. Ya saya bilang, ya tanyakan toh. Saya nggak ngerti. Akhirnya tanya Pak Alim. Pak, sebut namanya. Mana motor yang saya belikan berapa tahun yang lalu? Dengan polos sekali. Hamba Tuhan jawab, motor apa? Loh, saya kan sudah kirim. Saudara, dia masuk ke dalam. Saya bingung juga. Ambil apa ini pendeta? Tentu ambil kwitansi. Saya masih nggak ngeh. Bapak cuma kirim kertas ini. Wih, ini pengusaha. Waduh, nggak tahu jadi bagaimana. Ternyata begini ceritanya. Untuk dari Samarinda, itu kota besar pertama sebelum masuk ke kampung-kampung di pedalaman. Orang ke sana belum ada jalan darat seperti sekarang. Harus naik taksi air namanya. Ya, kapal nggak terlalu besar tapi 2 tingkat. Nah, itu kendaraan kami kalau tahun 70-an, 80-an bolak-balik dari Samarinda ke pedalaman. Nah, pengusaha ini nggak mau repot. Jadi dia sudah bayar lunas, dealernya di Samarinda. Nah, Pak Alim ini titip orang ke pedalaman. Tolong kasih kwitansi ini, lunas loh saudara, ke pendeta di Mencimai ini. Oke. Nah, ternyata hamba Tuhan ini nggak ngerti. Dia pikir motornya mana, kok cuma dikasih kertas. Lambas, jangan tertawa kamu. Nah, akhirnya Pak Alim bilang, ini bukti Bapak harus ambil di dealernya yang ada di Samarinda. Tapi saya nggak ngerti. Nah, Pak Alim juga marah kepada dealernya itu. Kok nggak lapor? Kalau yang dibayar lunas nggak diambil. Oke lah. Saudara, begitu saya tahu duduk perkaranya. Kenapa ini Pak Alim celingak-celinguk? Aneh saudara, Roh Kudus hebat. Ayat 9 Wahyu 5 ini yang langsung muncul di benak saya. Seperti itu
Maaf, bodohnya kita. Saya ulangi. Ketika kita berkata sulit untuk menginjil, saudara salah besar. Menurut 3 ayat yang baru kita baca. Matius 28, 18, Kisah Rasul 1 ayat 8, dan Wahyu 5 ayat 9. Ternyata penginjilan itu tidak susah. Tunjukkan kepada iblis kwitansi lunas yang Tuhan Yesus sudah bayar, bukan akan. Karena engkau telah membeli semua manusia di dunia ini. Dari tiap-tiap suku, tiap-tiap bahasa, tiap-tiap kaum, dan tiap-tiap bangsa bagi Tuhan. Oh, jadi tugas kita ambil yang sudah dibayar oleh Tuhan Yesus. Maka itu sampai hari ini saya tidak pernah mengalami kesusahan untuk bersaksi. Anak saya dari Purwakarta berkomen di Facebook, tidak ada alasan bagi kita tidak memberitakan Injil. Amanat agung Tuhan Yesus memberikan perintah sebentar bagi gereja, yaitu 1, menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberi keyakinan bagi orang percaya itu kuasa dan penyertaan. Yang ketiga, langkah yang harus kita lakukan yaitu pergi memberitakan Injil, baptis mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ajar semangat. Terima kasih nak, Papa senang kamu beri komen ini. Ini anak saya itu orang Nias, tapi pelayanan untuk orang Sunda. Jadi nggak ada alasan untuk kita tidak memberitakan Injil. Wih, ini yang Tuhan ingin kita kerjakan dalam hidup kita. Di sekitar kita banyak orang yang belum percaya. Saya berikan ilustrasi. Ini yang Roh Kudus tunjukkan waktu itu. Saya tanya kepada saudara. Narkoba, pornografi, dan jenis-jenis kejahatan yang lain. Dengan Injil, saya bedakan ya. Ayo kita belajar. Seharusnya mana yang lebih laku? Narkoba atau Injil? Nah, sebelum saya jawab, saya berikan 4 perbedaan. Sehingga hari ini tidak ada alasan seorang pun di antara kita yang tidak berani menjadi saksi Yesus. 4 perbedaan. 1. Narkoba atau Injil yang gratis. Tolong disimak baik-baik. Narkoba atau Injil yang gratis? Jawabannya Injil gratis. Betul. Injil gratis. Narkoba itu bukan cuma bayar, tapi mahal. Saya nggak tahu sekarang harga sabu-sabu 1 gram berapa. Bisa-bisa hampir 3 juta kali. Lihat. Yang mahal kenapa lebih dicari orang? Yang gratis kenapa nggak dicari? Nomor 2. Dampak atau impact atau akibat. Kalau orang kena narkoba dan kena Injil, tahu nggak dampaknya? Akibatnya. Jelas. Injil itu dampaknya hebat. Merubah hidup orang, menyembuhkan, mengampuni, memberi damai sejahtera, melepaskan. Wih, sudah semuanya. Narkoba dampaknya merusak hidup, menghancurkan masa depan, menghancurkan keluarga, karier, reputasi hancur gara-gara narkoba, dan ujungnya mati. Kenapa? Yang dampaknya mengerikan bisa lebih laku
daripada yang dampaknya memulihkan, menyembuhkan. Nomor 3. Narkoba dengan Injil. Mana yang pakai iklan, pakai reklame? Maaf ya, pertanyaan ini. Nggak ada orang jual narkoba pakai iklan, bodoh dia. Tapi Injil pakai iklan untuk mengajak orang datang. Kenapa yang pakai iklan tidak laku, yang nggak pakai iklan laku? Ya, yang terakhir ini lebih gila lagi. Setan demi visinya supaya seluruh dunia jatuh dalam dosa. Setan gak punya sekolah dosa loh. Gereja demi visinya supaya Injil diberitakan ke seluruh dunia, maka gereja buka sekolah Injil atau sekolah teologi. Pertanyaannya sama. Mana yang lebih terkenal di dunia? Yang punya sekolah atau yang gak punya sekolah? Saudara lihat ini. Maka itu kalau gereja tidak bertobat, saya nggak tahu COVID ini akan selesai kapan. Hari ini berita mengerikan di Hong Kong dan di satu kota di Tiongkok, saya lupa kota apa, hari ini beritanya. Ada orang yang baru pulang dari India. Ternyata sekarang tes PCR, tes antigen sudah tidak mempan. Katanya, saya nggak tahu. Harus pakai CT scan paru-paru. Saudara, hari ini menakutkan beritanya. Ternyata virus baru corona ini 5 kali lebih berbahaya daripada yang ada. Mau bagaimana ini manusia? Gejalanya nggak ada panas sama sekali. Jadi nanti tes termogan itu nggak berlaku. Terus bagaimana ini? Nah, kenapa saya cerita ini? Biarin corona ada, karena kita harus bertobat. Gereja harus berani memberitakan Injil. Nah, untuk itu gereja, ayolah kita ubah pola pelayanan kita. Untuk apa sekolah-sekolah teologi yang mahal-mahal bayarnya? Tapi lihat Injil kemana? Jadi hari ini penting sekali dalam kehidupan kita. Bukan menjadi pengkhotbah, tapi menjadi saksi. Kalau saudara dan saya menjadi saksi Yesus, luar biasa dunia ini. Oke, saya akan akhiri dengan beberapa contoh untuk atau ilustrasi juga untuk kita berani menjadi saksi. Saya mulai dengan kisah ilustrasi ini. Presiden kita yang sekarang itu presiden yang paling rendah hati, yang paling merakyat. Presiden satu-satunya yang gak takut, gak jual mahal, mau diajak selfie, betul gak? Foto bersama. Gak sedikit loh pendeta-pendeta yang sudah kayak artis, untuk diajak selfie aja susah. Bahkan tidak sedikit pendeta-pendeta besar itu begitu selesai khotbah langsung pergi. Alasannya takut direcoki jemaat yang pada mau ketemu. Itu bukan hamba Tuhan, itu selebritis. Catat baik-baik, maaf. Nah, suatu hari saudara lagi makan siang. Oke? Di sebuah rumah makan sederhana. Tiba-tiba saudara kaget. Loh, ada apa ini? Ada apa ini? Orang kok rame. Oh, ternyata presiden mau makan di tempat di mana saudara makan. Nah, kebetulan tempatnya kecil. Jadi, ketika presiden masuk dengan kamera-kamera TV, saudara ikut ke syuting. Nah, kebetulan juga saudara dekat,
lalu ngajak selfie presiden. Weh, terus beritanya masuk TV nasional. Kira-kira teman-temanmu pada telepon nggak? Loh, kamu janjian makan sama presiden ya? Kok bisa begitu? Padahal nggak sengaja, nggak diajak makan. Cuma kebetulan. Pertanyaan saya. Tolong yang lain jawab. Silakan nulis ya. Di Zoom, di Instagram, di Facebook. Silakan nulis. Kira-kira peristiwa saudara nggak sengaja, cuma kebetulan bisa ke syuting dengan presiden waktu makan siang itu. Kira-kira 3 bulan ceritanya habis. Jawab, setahun? Tidak. Saudara, kisah itu nggak habis-habis. 3 bulan nggak habis. Tidak habis sampai seumur hidup. Jawaban dari Palembang. Betul, dari Subang 3 tahun mungkin baru habis. Sweet memory dari Jakarta, dari Belanda. Ada yang bilang di Facebook saya, seumur hidup. Itu hanya ketemu Jokowi, presiden tidak sengaja. Tapi bahan saudara cerita, bersaksi. Oh, ada yang nulis dapur rumah kita. Itu bisa jadi bahan saksi cerita sampai anak cucu. Oh, ini dari Lampung. Puji Tuhan. Ngerti nggak ilustrasi ini? Pertemuan dengan presiden yang tanpa diatur, tidak sengaja. Dan cuma berapa menit, bisa tidak habis-habis bersaksinya. Maaf, jangan tersinggung. Maka itu kalau saudara mengaku murid Yesus, tapi nggak punya bahan untuk bersaksi tentang Yesusmu, berarti orang itu nggak pernah ketemu Tuhan Yesus. Ketemunya cuma gambarnya Tuhan Yesus. Maka itu nggak punya bahan untuk ngomong tentang Tuhan Yesus. Yang ketemu presiden tanpa sengaja dan cuma berapa saat, bisa nggak habis-habis kesaksiannya. Saya harap saudara mengerti ilustrasi ini. Penginjil pertama di dunia itu pelacur loh saudara. Loh, kok bisa? Ayat terakhir, dan ini bagian terakhir. Yohanes 4 ayat 39. Yohanes 4 ayat 39. Penginjil pertama di dunia itu pelacur. Maafkan saya. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Garis bawahi. Yang bersaksi, bukan berkhotbah. Kemarin siang, habis pelayanan dari Minggu, saya menemui seorang, namanya Indra. Siapa dia? Dia karyawan sebuah toko di Mall Central Park, Jakarta. Berapa saat yang lalu, saya belanja ke tokonya. Tiba-tiba Roh Kudus bicara kepada saya tentang hidupnya, masa kecilnya. Dia kaget, kok saya bisa tahu? Nah, kemarin itu pertemuan kedua dengan dia. Saudara, saya ajak makan. Nah, dia itu mau kuliah, tapi dia nggak ada biaya. Nah, dia masuk UT, nanti bulan Juli dia mulai kuliah. Maaf, saya bayar demi Injil. Dan saudara ini ngalami zaman Tuhan dalam hidupnya. Jadi nggak susah untuk Injil. Hanya bersaksi. Jadi dia tanya, akhirnya dia manggil saya Papa. Bagaimana Papa bisa tahu masa lalu saya? Saya bilang,
Nah, Bapak ini percaya kepada Tuhan Yesus. Isa yang kudus di kitab sucimu. Dia nggak bisa bantah. Karena memang nggak ada yang tahu. Kecuali keluarganya tentang masa lalunya. Saya orang nggak pernah kenal dia. Dan kembali, Yohanes 4 ayat 39. Jadi lihat ayat ini. Banyak orang dari kampung itu, dari kota itu percaya kepada Tuhan Yesus. Dari Lampung ada cerita, aku punya cerita saat ketemu Tuhan Yesus. Aku selalu cerita kepada siapapun peristiwa yang istimewa itu. Puji Tuhan. Apa isi kesaksiannya? Oh, Ray, Papa senang kamu gabung. Ini satu anak lagi. Ya, Ray Siburian. Ya, malam-malam hari apa? Jumat. Oh maaf, Sabtu ya, Ray. Tiba-tiba dia WA saya nggak kenal. Dan WA pun dia nggak pakai nama. Roh Kudus bilang, kamu cari dia temui karena begini-begini masa lalunya. Nah, kemarin Minggu juga pertama kali ketemu. Luar biasa. Nah, saudara, kesaksiannya pendek. Lihat ayat 39 ini. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat. Titik. Enggak khotbah. Banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, bukan berkhotbah. Jadi semua kita, khususnya saudara anggota SCCC yang dari Surabaya, mulai hari ini tidak ada alasan untuk kita tidak berani bersaksi. Pokoknya kalau saudara nggak berani bersaksi, engkau belum pernah jumpa Tuhan Yesus. Saudara, coba peragakan ya dengan beberapa orang kisah perjumpaan perempuan ini dengan Tuhan Yesus. Coba peragakan. Nggak sampai 30 menit. Nggak sampai. Mungkin kurang. Tapi perjumpaan yang cuma sebentar itu merubah hidupnya. Dan setelah hidupnya berubah, dia nggak tahan untuk menutup mulutnya. Pulang. Nah, ini loh yang luar biasa. Waktu dia berangkat dari rumah siang hari, profesi dia kan masih pelacur. Itu yang ditemplak oleh Tuhan Yesus. Nah, waktu dia pulang setelah jumpa Tuhan Yesus, buat tetangga-tetangganya, mereka menganggap dia sudah bertobat? Belum. Buat tetangga-tetangganya, perempuan ini, tetap pelacur profesinya. Tapi Tuhan ubahkan. Kalau saya jadi tetangganya, ya. Lalu dia ngomong seperti itu, saya mikir, ini orang ketemu siapa lagi? Ngapain dengerin mulut pelacur? Tapi tolong catat betapa dahsyatnya dampak Injil yang merubah hidup seseorang. Sehingga tetangga-tetangga melihat sesuatu yang baru di hidup tetanggaku ini. Yang baru itu apa mereka tidak tahu. Tapi sesuatu yang baru itu membuat tetangga-tetangga ini tahu. Dia bukan pelacur lagi nih. Perjumpaan saudara dan perjumpaan saya dengan Tuhan Yesus harus merubah hidup. Dan perubahan itu dilihat oleh banyak orang. Itu namanya metamorfose. Dari ulat menjadi kepompong. Dari kepompong menjadi kupu-kupu. Dan seterusnya. Dari Palu ada yang komen. Penginjil pertama di dunia itu pelacur.
yang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ada yang komen di Instagram, saya nggak tahu siapa ini. Yesus hadir untuk orang-orang berdosa seperti aku. Ya, seperti saya juga. Terima kasih. Wih, dari New York. Betul, Tere. Luar biasa. Oh, terima kasih Papa untuk kebenaran yang luar biasa ini. Jadi, ayo hari ini, jangan biarkan narkoba lebih laris daripada Injil. Maka saudara dan saya yang sudah diubah oleh Injil harus menyatakan Injil itu kepada banyak orang di sekitar kita. Atau kita bertemu dengan siapa saja. Luar biasa Tuhan kita. Hebat Tuhan Yesus. Betul ya? Maka itu saudara, mari mulai hari ini pertajam visi Injil di hidup kita. Dengan ketajaman visi Injil itu, kita bisa memutuskan belenggu-belenggu dosa yang membelenggu banyak manusia. Kalau jumpa saudara dan jumpa kita, mereka berubah. Itulah kedahsyatan kuasa Injil. Yesaya 61 ayat 1 sampai 4. Roh Tuhan mengurapi aku. Apa hasilnya? Dia akan melepaskan orang yang terpenjara, menyembuhkan yang sakit, memberi pengharapan bagi yang putus asa, dan seterusnya. Nanti baca. Itulah kuasa Injil. Yesaya 61 1 sampai 4. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Pak Matius Rahmat, Mak Rahmat, dan kepada Pak Edi, Ibu Maria, siapa lagi dari SDCC yang mengundang saya dan beberapa komunitas saya untuk boleh belajar bersama-sama. Jadi jangan takut menjadi penginjil, bukan berkhotbah, tapi jadi saksi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.